Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laroses Indra dengan NIM 21002014. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas dan dosen pembimbing Dr. Hanif Al-Qadri dan Bapak Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar public relation, di mana public relation ini sebagai ilmuwan pengetahuan masih cenderung baru bagi masyarakat kita, di mana public relation atau PR merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan melalui berkembangnya teknologi telah menjadi bagian dari public relation. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu public. Publik di sini yang dimaksud adalah masyarakat. Biasanya masyarakat ini dikaitkan dengan kelayak banyak atau kelayaknya ramai. Nah, yang kedua yaitu tentang relation. Relation ini artinya yaitu hubungan. Yang dimaksud dengan relation adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain. Maka public relation ini merupakan suatu opini publik di mana seperti satu menanamkan pengertian, dua membentuk persepsi, yang ketiga menumbuhkan motivasi, dan yang keempat menciptakan partisipasi publik. Nah, adapun menurut beberapa pakar tentang public relation ini, di mana yang pertama menurut Franjeski, yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandasi dengan pada saling pengertian. Nah, public relation ini terdapat 4 istilah. Yang pertama, marketing. Yang dimaksud dengan marketing ini yaitu pemasaran atau proses pengenalan, di mana produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Contohnya yaitu iklan televisi atau papan reklame dari pinggir jalan itu loh. Dan yang kedua yaitu advertising. Yang dimaksud dengan advertising ini yaitu iklan, mana suatu upaya untuk menarik pelanggan atau klien. Tujuannya yaitu menimbulkan daya tarik atau suka pada diri konsumen terhadap produk jasa. Dan yang ketiga yaitu branding atau merek yang disebut dengan logo. Maksudnya yaitu suatu cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah bisnis kepada para konsumennya, di mana kegiatan ini memberikan merek atau hal lainnya yang berupa identitas produk itu. Dan yang keempat yaitu public relation atau masyarakat. Nah, komunikasi mengurus segala hal yang terkait di bidang komunikasi, baik itu secara internal maupun eksternal dalam perusahaan. Nah, tugas dari public relation ini yaitu memastikan citra positif perusahaan di mata publik. Jadi, public relation ini adalah komunikasi yang membangun hubungan atau saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Nah, public relation ini juga merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha atau bisnis. Ada pendapat para ahli, yaitu pendapat dari Edward dalam bukunya Public Relation ini menyatakan bahwa mempunyai 3 macam arti, yang mana yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, dan yang kedua yaitu persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan kedua belah pihak. Dan
Yang ketiga yaitu usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Nah, public relation ini juga mempunyai empat unsur. Yang pertama yaitu public relation ini merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial. Dan yang kedua yaitu public relation ini merupakan perwujudan filsafat terhadap pada tatanan kebijaksanaan. Dan yang ketiga yaitu public relation ini merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan kebijakan itu dengan menjelaskan, menginformasikan, dan mempertahankan atau mempromosikannya kepada publik dengan cara pendekatan untuk menciptakan opini publik. Nah, secara umum, public relation ini adalah proses integrasi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Di mana tujuannya ini yaitu menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Namun secara khusus public relation ini merupakan fungsi khusus manajemen di mana dapat membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik. Nah, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen ini untuk melayani minat publik. Dapat membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif dan berguna sebagai peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi alat utama. Ini menurut Maria 2002. Nah, tujuan dari public relation ini yaitu untuk mendefinisikan dari sekian banyak hal yang dijadikan tujuan public relation ini sebagai perusahaan, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu untuk mengubah citra di mata masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. Dan yang ketiga yaitu untuk menyebar luaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Nah, yang keempat yaitu untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta yang kelima yaitu untuk mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat dalam saham atas rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. Dan yang ke 6 yaitu untuk memperbaiki hubungan antar perusahaan itu dengan masyarakatnya. Dan yang ke 7 yaitu untuk mendidik konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Dan yang ke-8 untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaannya mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. Dan yang ke-9 untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko pengambilan oleh pihak lain. Jadi keseluruhan tujuan dari public relation ini adalah untuk menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, public relation ini bertujuan untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik. Jadi public relation ini adalah menjalankan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antar organisasi tersebut. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang
konsep dasar public relations secara konseptual. Tadi saya mulai dari salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.